Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Anggi Cahya Septa Veronica, calon guru penggerak angkatan 11, kelas 258A, berasal dari SD Negeri 3 Klepu, Kabupaten Malang. Pada kelas ini, saya dibersamai oleh fasilitator Ibu Heni Galaran, pengajar praktik Bapak Hendra Yulianto. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Hal tersebut terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Seperti saya hanya sebatas mentransfer materi pelajaran, jadi tidak terjadi timbal balik antar guru dan siswa. Kemudian, meminta siswa hanya menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Jadi, di sini murid hanya dianggap sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran berfokus pada KKM saja. Saya menganggap bahwa nilai yang sudah mencapai KKM artinya pembelajaran sudah berhasil atau fokus pada nilainya saja. Dan saya hanya melihat dari aspek kognitifnya saja, tidak melihat dari aspek-aspek yang lain. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya akan merasa gagal jika murid tidak mencapai ketuntasan. Hal tersebut terjadi karena tidak memperdulikan pemahaman murid yang sebenarnya, bahwa sebenarnya murid memiliki pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, kurang memahami karakteristik peserta didik. Dengan hal ini, saya menganggap bahwa semua peserta didik sama kemampuannya, bakatnya, maupun minatnya, sehingga menimbulkan motivasi yang rendah. Hal ini terjadi karena tidak ada pembelajaran yang inovatif dan akhirnya pembelajaran pun menjadi tidak menyenangkan. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Saya menyadari bahwa sumber belajar beragam dan sesuai dengan berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus bisa menuntun peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga dengan menyusun strategi pembelajaran yang variatif agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, memahami karakteristik murid. Memahami bahwa murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Yang dapat segera saya terapkan pembelajaran di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, saya akan merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, sehingga terdapat motivasi belajar siswa yang meningkat disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik, yang artinya terdapat kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Selanjutnya, saya akan berusaha mengenali setiap karakter peserta didik dan memberikan pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, kreativitas, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dengan hal tersebut, saya akan membuat pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta mengutamakan budi pekerti untuk peserta didik. Hal ini menjadikan pembelajaran tidak lagi dengan menuntut, tetapi dengan menuntun. Jadi, sebagai guru, saya harus bisa menuntun kebutuhan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki. Dan sebagai guru harus bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Berikut adalah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun artinya sebagai pamong untuk peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan peran guru sebagai pendidik yang terdapat pada semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, sebagai guru memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Ing matya mangun karso, sebagai guru memberi semangat membangun kreativitas sehingga dapat mengembangkan ide peserta didik. Tutwuri Handayani, sebagai guru memberikan dorongan kepada peserta didik agar terus tumbuh dan berkembang. Dengan memahami peran guru sebagai pendidik, akan terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Di antaranya, dapat memberikan kemerdekaan dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, kemudian dapat menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekian tugas koneksi antar materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.